Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan bahagia, tetap semangat di dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena pagi ini Tuhan bangunkan kami kembali dengan kesehatan yang baru, dengan berkat yang baru, dengan sukacita yang baru. Tuhan, kami siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Tuhan, tuntun kami, terangi kami untuk menghadapi kehidupan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berseru. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo pagi hari ini diambil dari kitab Amos pasal 9 ayat 11 sampai ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Dan segala bangsa yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya, waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan mengerjakannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema dalam bacaan firman Tuhan hari ini adalah janji mengenai keselamatan. Siapa sih yang tidak butuh selamat? Semua orang pengen selamat dari yang namanya celaka. Semua orang pengen terlindungi dari berbagai macam mara bahaya. Apalagi dalam situasi seperti ini. Virus corona makin merebak. Bahkan timbul berbagai macam varian baru. Setiap kita yang mendengar, ini virus macam apa sih? Kok membuat dunia ini gempar? Yang mulanya kita mendengar virus ini mungkin hati kita tidak terlalu was-was. Karena apa? Banyak orang berkata, oh itu hanya seperti influenza biasa. Batuk biasa, oh itu sudah biasa kita alami. Kemudian meningkat, oh itu virus bagi yang punya penyakit penyerta, itu berbahaya. Tapi bagi orang yang tidak punya penyakit penyerta, biasa-biasa saja. Mungkin Bapak Ibu masih merasa aman. Tapi ketika mendengar ada peningkatan berbagai macam virus varian baru, ada varian Delta dan lain sebagainya, orang yang sehat pun ketika menghadapi virus varian baru ini bisa tiba-tiba sesak nafas dan bisa tiba-tiba meninggal dunia. Orang semakin kalut. Orang semakin kacau pikirannya. Orang pengen berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang membuat dirinya aman dan nyaman. Coba Bapak Ibu perhatikan, dulu ketika mendengar ada virus corona awal mulanya. Apa yang habis pertama kali diborong seseorang? Ya, masker. Sampai di toko-toko kosong, harganya mahal. Belum lagi ada sebagian orang yang berlomba-lomba mencari bahan-bahan pokok untuk ditimbun. Karena apa? Takut kelaparan nanti kalau ada lockdown. Ya,
sekarang mulai meningkat. Karena seseorang pengen merasa, pengen selamat. Ia berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dipakai untuk menolong dirinya. Sekarang apa yang sekarang sedang dikejar oleh orang? Sedang marak orang berebut yang namanya susu beruang. Begitu mendengar isu bahwa susu beruang ini bisa dipakai untuk menangkal virus corona, bisa melindungi kita dari bahaya virus corona, orang mulai berebut untuk mendapatkan susu beruang. Bapak Ibu bisa lihat contoh rebutan susu beruang. Silahkan simak video ini. Itu baru salah satu contoh Bapak Ibu. Belum lagi ketika ada isu yang lain yang bisa dipakai untuk menangkal virus corona, orang akan mengejarnya. Vitamin mulai mahal. Ya, obat-obatan di apotek mulai kosong. Beberapa waktu yang lalu, saya dimintai tolong oleh jemaat yang kena sakit corona. Begitu mendapatkan resep dari dokter, saya telusuri apotek demi apotek. Saya sudah diweling, Bu, cari apotek yang sepi ya, karena bahaya, jangan berdesak-desaan. Siap. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya mencari apotek yang kosong, ternyata kosong pula obatnya. Ya, dari apotek 1 ke apotek 2, terus saya susuri, tapi kosong. Akhirnya saya balik, saya mencari apotek yang besar. Dan jumlahnya, wah, cukup banyak, uyel-uyelan. Dan ada seorang ibu yang sedang, maaf ya, kademen drodok sampai duduk di situ. Karena apa? Menunggu racian obat, dan itu butuh waktu lama. Itu baru satu ibu, belum yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, obat-obatan makin sukar untuk ditemukan. Sementara semua orang berburu bagaimana caranya ia bisa selamat. Tidak pengen cepat mati. Orang juga pengen tetap aman, tidak kelaparan di masa yang sukar ini. Keaslian masing-masing orang mulai kelihatan. Berebut, tidak peduli orang lain. Seperti contoh yang tadi Bapak Ibu dan saya simak. Namun ingatlah, keselamatan dari Tuhan tidak pernah dicabut dari Bapak Ibu dan saya. Bahaya sekuat apapun yang mengancam Bapak Ibu dan saya, ingatlah, Tuhan sudah memberi janji selamat bagi kita. Selamat dari apa? Selamat dari berbagai macam hal. Sekalipun kita diizinkan untuk menghadapinya, untuk melewatinya, percayalah, janji selamat itu tidak pernah dibatalkan oleh Tuhan. Termasuk nyawa kita. Berapapun umur kita nanti, ya kita tidak tahu. Tapi percayalah saat kita diizinkan melewati lorong itu, kenyamanan, keselamatan jiwa kita sudah dalam genggaman tangan Tuhan. Bahkan di dunia ini pun Tuhan berjanji memberikan perlindungannya. Saat kita dalam keadaan goncang oleh karena ancaman, Tuhan berjanji ia pun bersama dengan kita. Mengapa? Di bagian bacaan ini dalam kitab Amos, Tuhan berkata, aku akan mendirikan apa yang roboh. Roboh berarti berantakan. Roboh berarti rusak. Roboh berarti remuk, redam. Tetapi, apa yang dipandang roboh, Tuhan sanggup mendirikan kembali. Sebagaimana bangsa Israel yang sudah roboh, terancam keselamatannya. Seolah-olah perlindungan itu jauh dari bangsa Israel. Tapi Allah yang penuh pengasih memulihkan. Allah yang penuh pengasih mendirikan kembali, tangannya bekerja untuk umat Israel yang dikasihinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita rasakan sedang roboh dalam diri kita? Ekonomi kita roboh? Kesehatan kita roboh?
ada Tuhan yang siap membangkitkan kita kembali. Fisik boleh semakin lemah karena usia. Fisik boleh semakin rapuh oleh karena sakit penyakit. Tapi jangan sampai merobohkan pengharapan kita dalam Tuhan. Tuhan bisa membangkitkan pengharapan kita kembali. Lalu yang kedua, Tuhan berkata, menutup setiap apa yang pecah. Ada banyak yang pecah dalam kehidupan umat Israel. Tetapi apa yang pecah ditutupi oleh Tuhan. Sehingga apa yang kelihatan pecah, berkeping-keping, kembali dipulihkan seperti semula. Karena Tuhan menutupi apa yang rusak. Bahkan bisa mendaur ulang kembali apa yang rusak. Ibu bapak, mari kita teliti hidup kita. Apa yang rusak dalam diri kita? Percayakan kepada Tuhan. Tangan Tuhan berkarya untuk memulihkan, menutupi, mendaur ulang apa yang rusak dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Kemudian yang ketiga, Allah berkarya untuk membangun. Sehebat apapun kerusakan umat bangsa atau bangsa Israel, apa yang rusak di tangan Tuhan bisa dipulihkan kembali. Umat Israel yang sudah mati pengharapannya, semangatnya sudah loyo karena menghadapi berbagai macam ancaman, menghadapi berbagai macam dera pergumulan. Tetapi tangan Tuhan tidak membiarkan. Ia berkarya untuk membangun kembali. Bapak, Ibu, dan saya adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang rusak dalam diri kita, Tuhan siap membangunnya kembali. Butuh waktu, butuh proses. Mari kita serahkan hidup kita yang mungkin sudah hancur lebur. Letakkan dalam tangan Tuhan, Ia bisa membangun kembali. Hingga hidup kita ini menjadi bernilai di tangan Tuhan. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap berbahagia, tetap memuliakan namanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jikalau beberapa tahun yang lalu, waktu yang telah lewat, Tuhan sudah banyak berkarya bagi bangsa Israel, umat yang Engkau kasihi. Sekalipun dosa mereka luar biasa, mereka menghadapi kehancuran demi kehancuran. Namun tangan Tuhan yang penuh kasih dan perkasa tidak meninggalkan umat-Mu, bangsa Israel. Engkau memberikan kembali bangsa Israel yang telah hancur lebur. Engkau menutupi, Engkau memulihkan. Bahkan Engkau membangunnya kembali. Sebagaimana Engkau bertindak terhadap umat-Mu bangsa Israel, Engkau pun siap bertindak atas kehidupan hidup kami. Mungkin ada di antara kami yang merasakan hidup kami sedang rusak, pecah berantakan, hancur berkeping-keping oleh karena tekanan kehidupan. Tuhan, kami percaya tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami, namun tangan-Mu siap untuk membangun hidup kami, menegakkan yang roboh, menutupi apa yang kurang. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, kami serahkan Bapak Ibu pendengar renungan Bina Iman pagi ini. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahi dengan kebahagiaan. Damai dari Tuhan, biarlah menyala-nyala dalam kehidupan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Haleluya. Amin.